Salam. Salam. Terasa kembali ke rumah sendiri. Saling menopang dalam kebersamaan dengan rendah hati. Saling menopang dalam kebersamaan dengan rendah hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema Paskah secara seragam itu damai sejahtera dalam keluarga. Itu untuk tahun ini. Bicara tentang damai sejahtera berarti bicara tentang kebahagiaan. Saling menopang dalam kebersamaan dengan rendah hati. Apakah Bapak Ibu suka kalau orang lain bahagia? Suka. Bicara yang tegas. Suka atau tidak suka saja berat sekali. Apakah Bapak Ibu suka kalau orang lain bahagia? Suka sekali. Karena ada orang senang kalau orang lain menderita, apalagi kalau mantan. Biarnya karena begitu toh. Terus kalau suka orang lain bahagia, apa yang Bapak Ibu lakukan agar orang lain bahagia? Jangan suka-suka saja tapi tidak melakukan apa-apa. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Atau teman-teman lakukan agar orang lain bahagia? Damai. Satu. Apa yang dilakukan? Ya? Melakukan kebaikan. Jadi kita menginginkan orang lain bahagia, tapi tidak ada upaya dari kita bagaimana supaya dia bahagia. Lamurebang kita selalu kita ingin, kita yang mau dibahagiakan, kita yang mau disanjung, kita yang mau dipuja, tapi kemudian jadi sebenarnya semua fokus pada diri kita. Kita selalu ingin kita. Padahal sebenarnya kalau ingin bahagia, bahagiakan orang di sampingmu. Contoh, kalau Anda duduk bersama di suatu tempat, kalau orang di sampingmu memusuhimu, satu harian dari Salupangkang ke Makassar, kalau Anda satu mobil itu tidak akan baku bicara. Tapi kalau orang di sampingmu bahagia, senang, maka engkau juga akan senang. Bersama dengan orang yang tidak senang, membuat kita juga tidak senang. Satu rumah dengan orang yang tidak senang, membuat kita juga tidak senang. Satu kampung dengan orang yang membenci kita, membuat juga kita terasa tidak terlalu senang. Satu jemaat dengan orang yang kita benci atau membenci kita, membuat jemaat itu seperti tidak menyenangkan. Padahal kita bukan jemaat itu. Ingin melihat orang lain bahagia, tapi tidak buat apa-apa. Tidak buat apa-apa agar orang lain bahagia. Ternyata kuncinya apa? Bertolong-tolonganlah kamu. Kalau kita menolong orang lain, maka sebenarnya itu sumber kebahagiaan yang hakiki. Tapi berhati-hatilah, karena itu juga tidaklah mudah. Sekarang ini lebih banyak orang suka, bacaan ini menjelaskan tadi, kalau ada orang yang jatuh, kalau ada orang yang mengalami persoalan, kedapatan melakukan pelanggaran, kamu yang rohani. Tegas ini, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar secara lemah lembut. Kalau kamu merasa lebih baik, pimpin orang itu, jangan hakimi. Pimpin, jangan hakim. Apa itu memimpin? Memimpin itu dari bahasa asli artinya katartiso. Memimpin itu memulihkan, membereskan, menyembuhkan. Itu dari memimpin. Memimpin itu tidak mengatakan kamu berdiri di situ dari pagi sampai sore karena kamu salah. Tidak. Memimpin itu memulihkan, merangkul, membebat, lalu mengobati, lalu kemudian menyembuhkan. Itu yang disebut dengan memimpin. Gereja juga akhir-akhir ini banyak gereja yang tidak menjadi memimpin, tetapi menjadi hakim. Lebih suka, memang kamu akan begitu karena kamu begini. Berhenti. Bukan saatnya lagi sekarang untuk kemudian menjadi hakim atas orang lain. Sekarang saatnya menolong orang lain.
dan saatnya menunggu pertolongan dari yang lain. Jaga dirimu. Jangan sampai engkau hidup sebagai orang yang sombong rohani. Banyak begitu. Pendeta juga begitu. Merasa lebih hebat, merasa lebih malaikat daripada jemaat. Sehingga kerjanya cuma dari mimbar hantam kiri kanan. Katanya kamu ini begini dan seterusnya. Akhirnya jemaat datang di gereja merasa lesu, merasa dihakimi setiap hari. Padahal seharusnya sudah satu kali datang. Adik saya begitu. Kamu kenapa malas datang di gereja? Dia bilang kami ini, biar kami tidak datang di gereja, selalu jika disebut di gereja. Masa bisa? Dan iya, apa sebutanmu? Kami doakan mereka yang tidak datang hari ini. Jadi kami juga ini walaupun tidak datang selalu disebut. Oh begitu. Baru parahnya lagi, kalau kami datang di gereja, apalagi kalau di GTM langsung disambut. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali datang, jadi langsung kita merasa begitu. Apa itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini baru pengantar. Bahwa jaga diri kita, periksa diri kita, itu bagian yang disampaikan firman Tuhan hari ini. Lalu kemudian jangan terlalu banyak berpikir dan merasa bahwa aku telah memberi besar untuk orang lain. Apa bedanya kalau pejabat bikin acara dan orang miskin bikin acara? Pada saat pejabat bikin acara, semua orang datang, setor muka. Tapi pada saat orang miskin bikin acara, untung kalau ada yang datang. Kenapa? Karena yang kita lakukan itu ingin segera dibalas. Kita berbuat sesuatu untuk orang yang mampu membalas kepada kita, tapi kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ingin barter, tukar. Aku hadir di sana karena berharap dia hadir di sini. Tapi masa saya mau datang ke sana karena dia tidak mungkin datang ke sini. Selalu kita menginginkan itu. Lalu firman Tuhan katakan apa? Jangan sesat. Tuhan tidak suka cara begitu. Kita mengasihi orang lain dengan maksud kepura-puraan. Beberapa waktu yang lalu viral Bojes. Toh? Dikirimlah Fortuner, dibiayailah perkawinannya, ditawarkanlah untuk sekolah gratis di Unsulbar, kemudian diberikanlah dana untuk pergi umroh, kemudian yang lain dan yang lain dan yang lain. Masih banyak orang lain yang lebih menderita dibanding dengan Bojes. Tapi kenapa mereka tidak ditolong? Karena di sana ada momen untuk viral. Di sana ada tempat untuk diberitakan bahwa ada orang berbuat baik di sini. Dan Tuhan tidak suka itu. Sesat cara mengasihi seperti itu. Ada dua persoalan waktu. Kurios dan Kronos. Saya merasa bersyukur bahwa kemudian akan melayani jemaat ini dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Dan setiap saya datang ke tempat ini, air mata saya jatuh. Kenapa? Bukan karena belum selesai gerejanya, bukan. Itu tantangan bagi Bapak Ibu ke depan bahwa harus selesailah sampai periode 2026. Mau tunggu siapa lagi? Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah pada waktu adik saya menikah, saya sungguhnya tidak pernah berharap bahwa akan ada jemaat dari sini datang. Tapi ternyata hampir sampai sore itu masih ada dari Selupangkang yang datang. Itu kurios namanya. Momen di mana kami sedang patah semangat karena baru-baru saja Bapak meninggal. Siapa yang mau datang di tempat pesta seperti yang kami buat? Tetapi momen itu berubah ketika banyak orang yang datang. Dan salah satu yang datang adalah jemaat Selupangkang yang saya sudah lupakan. Saya pikir mereka tidak mungkin lagi ingat kita hanya melayani beberapa dekade. Ternyata jemaat ini begitu memperlakukan saya seperti keluarga sendiri. Dan itu membuat saya sangat terharu. Mungkin kita katakan, apalah seperti ke pesta yang lain. Bapak Ibu berangkat ke pesta yang lain sama dengan waktu ke pesta di mana kami sedang berpesta. Tapi apa? Itu kurios. Ada momen yang tidak bisa terulang kembali. Dan momen itu menyentuh hati kami sekeluarga. Berbuat baik itu tidak dapat diukur bahwa besar atau kecil. Tapi berbuat baik itu diukur pada momen yang tepat.
Bertolong-tolongan itu tidak pada persoalan besar atau kecil, tapi pada waktu dan momen yang sangat tepat. Kronos itu terus menerus seperti hari berganti hari, bulan, tahun. Tapi Kairos itu momen di mana waktu tepat. Ada waktu di mana hal penting harus dikerjakan. Nah, jangan sesat. Kita menggunakan Kairos itu kesempatan. Kesempatan untuk berbuat bagi Tuhan. Kesempatan untuk berkarya bagi Tuhan. Tidak semua orang mendapat kesempatan untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kita semua masing-masing punya karunia berbeda-beda. Jangan cemburu dengan karunia orang. Jangan cemburu dengan berkat orang. Izinkanlah orang terberkati dan berdoalah agar orang terberkati. Dan berharap bahwa ketika dia diberkati, maka kita akan mendapat saluran berkat dari mereka. Berdoalah agar di jemaatmu ada orang yang punya banyak hal, supaya di situ engkau dapat berkat dan jemaat itu terberkati. Kita punya karunia berbeda. Saya punya karunia berbeda. Bapak Ibu punya karunia berbeda. Jangan saling cemburu terhadap karunia itu. Mari kita saling tolong menolong. Memanfaatkan karuniamu untuk menolong saya dan karuniaku untuk menolong kamu. Kesempatan untuk berbuat baik. Kesempatan untuk melakukan banyak hal. Tapi intinya adalah saling membantulah kamu. Jangan senang melihat orang lain menderita. Menangislah bersama dengan orang yang sedang menangis. Tertawalah bersama dengan orang yang tertawa. Nyaman kita bergereja kalau kita saling mengasihi. Tapi bagaimana mau mengasihi orang? Satu kuncinya. Ini sudah inti khotbah. Apa itu? Pak Pendeta, sulit saya mengasihi dia karena dia tidak suka sama saya. Akhirnya saya juga tidak suka sama dia. Forgiveness, pengampunan. Tolong diampuni Pak. Tidak bisa pendeta, sakit sekali. Kalau Bapak yang alami, mungkin Bapak juga tidak bisa ampuni. Saya setuju dengan itu. Tapi saya harus katakan kepada saudara, mengampuni itu bukan menguntungkan orang yang diampuni. Salahlah kita kalau kita merasa bahwa ada orang bersalah kepada kita, lalu kita katakan, kalau ku ampuni ini, untung dia. Jadi tidak mau ampuni, biarkan dia menderita selama-lamanya. Itu konsep yang salah. Pada saat Anda berada pada posisi itu, kita berada di situ, maka kita yang dirugikan. Pengampun yang dirugikan. Kita mengampuni seseorang bukan agar orang itu diuntungkan, tidak. Agar kita dipulihkan. Saya ulangi. Kita mengampuni seseorang bukan agar orang itu diuntungkan, tapi agar kita dipulihkan. Ceritanya seperti ini. Ada seorang ibu di Amerika. Anaknya satu-satunya dibunuh oleh sahabatnya. Lalu kemudian pada proses persidangan, sidang memutuskan bahwa pemuda tersebut harus dihukum mati. Ibu dari anak yang dibunuh itu datang dan bersaksi, tidak. Saya minta kalau bisa dia dibebaskan. Persidangan mengatakan tidak bisa, dia harus mendapat hukuman, tapi mungkin bisa diringankan. Dia katakan begini, ringankan seringan-ringannya. Kenapa ibu berkata begitu? Tidakkah anak ini telah membunuh anak ibu yang adalah sahabatnya? Kenapa ibu lalu kemudian ngotot untuk membebaskannya? Dia katakan begini, cukup ada satu ibu yang kehilangan anaknya. Cukup ada satu ibu yang kehilangan anaknya. Kalau dia harus dihukum mati, maka hari ini akan ada dua ibu yang kehilangan anaknya. Kasih itu seperti itu. Aku tidak mau. Aku yang sudah kehilangan anak ini ditambah dengan satu ibu lagi yang akan kehilangan anaknya lagi. Saya mau dia dibebaskan, dan saya ingin bahwa tidak ada lagi ibu yang akan kehilangan anaknya, dan dia adalah ganti dari anak saya. Anak itu kemudian menjalani proses penjara, dan ibu ini selalu datang menjenguknya dan katakan begini, aku sudah kehilangan anak. Aku tidak mau lagi kehilangan sahabat dari anakku. Lalu kemudian sesudah keluar dari penjara, anak itu datang kepada ibu itu dan berkata begini, ibu, saya sudah membunuh anak itu, dan hari ini saya berjanji bahwa akan setia menjadi pengganti anak ibu. Kalau dulu saya hanya punya satu ibu, hari ini aku melihat dua ibu.
yang begitu mengasihiku, ibu yang melahirkan aku, dan ibu yang mengampuni aku. Maka hidup menjadi penuh dengan kebahagiaan. Orang-orang yang tidak bisa mengampuni akan hidup dalam penderitaan yang panjang. Kalau Anda tidak bisa mengampuni saya, maka pada saat saya ada di gereja ini, suasana bahagia yang seharusnya Anda bersuka cita bersama dalam persekutuan ini menjadi sangat terganggu, dan kita menjadi rusak bersama. Ampuni, itu kunci dari karya penyelamatan Kristus. Di minggu sengsara yang kedua ini, kita memperingati bahwa Kristus mati untuk kita. Proses besar yang dikerjakan adalah pengampunan, forgiveness. Seluruh karyanya disimpulkan dalam satu kalimat, pengampunan di kayu salib. Tidak ada lagi yang lain. Untuk itu, mungkin dan bisa kita saling membantu. Kalau semua sudah selesai, kita sudah saling mengampuni. Kita menganggap bahwa yang lain boleh salah, tapi tidak disengaja. Yang lain boleh teledor, tapi bukan direncanakan. Yang lain boleh melakukan hal-hal yang kita anggap fatal, tapi kita tidak boleh ikut fatal dengan kesalahan orang-orang tertentu. Mari mengampuni. Percayalah bahwa hidup ini kita dipanggil untuk saling menopang dalam kebersamaan. Kalau kita tidak saling mengampuni, tidak bisa ada kebersamaan. Kalau kita tidak rendah hati, tidak bisa ada damai sejahtera. Tapi Pak Pendeta, saya selalu dihujat, saya direndahkan. Sebelum orang lain merendahkanmu, Kristus lebih dahulu menunjukkan bahwa untuk menikmati damai sejahtera, dia turun dari takhta yang tinggi, lalu berada di tempat yang terendah, dicaci, dihina, dimaki, tidak merusak harga dirinya sebagai Mesias. Setiap orang yang ingin meninggikan dirinya selalu hanya dalam satu kata, dia akan jatuh. Tapi orang-orang yang mampu merendahkan dirinya, maka dihina seperti apapun. Tidak ada lagi tempat terendah. Itu sakit hati Ki kalau dibilang, wah masa Anda bilang Kak begitu? Padahal saya ini begini Kak. Tapi kalau Anda bilang Ki begitu, baru bilang, oh iya memang saya itu begitu Kak. Mau dia apa? Apa memang itu Kak? Jadi tidak sakit. Tapi kalau kita merasa lebih, lalu kemudian diceritakan agak rendah, kita merasa tersinggung. Mari saling menopang. Ada yang bodoh, tapi jangan dibodoh-bodohi. Ada yang pintar, tapi jangan yang bodoh kemudian cemburu dengan yang pintar. Bersyukurlah. Demikian sebaliknya. Mari kita saling menolong, saling membantu. Kita rendahkan diri kita. Ingat, kebersamaan itu hanya mungkin terjadi kalau kita merasa sama. Para pemain bola berkumpul dengan pemain bola. Para pembalap motor akan berkumpul dengan pembalap motor. Para petani sawit akan berkumpul dengan petani sawit dan bercerita tentang sawit. Para pengikut Kristus seharusnya berkumpul bersama sebagai pengikut Kristus dan bercerita tentang kemurahan Kristus. Kalau kita tidak bisa berkumpul, itu berarti bahwa kita bukan orang yang sama. Perlu harus ada perubahan dalam hidup kita. Jangan tipu Tuhan dengan pura-pura berbuat baik. Berbuat baiklah yang berasal dari dirimu sendiri. Kamu tidak mungkin mengasihi orang yang kamu benci. Untuk itu, engkau hanya bisa hidup dalam damai sejahtera kalau engkau mampu mengampuni semua orang. Sekali lagi, tidak mungkin engkau mengasihi orang yang engkau benci. Kristus tidak membenci siapapun, sehingga dia mengasihi seluruh orang. Terakhir, biar panjang-panjang karena ini khutbah pertama toh. Saya ini sudah 2 bulan terakhir sedang latihan di dalam sebuah pelajaran namanya Coach for Oma Opa, pelatih untuk orang tua, ayah dan lansia. Apa itu? Kita yang muda ini dipanggil untuk melatih lansia menikmati dunia sekarang ini. Dunia sudah berubah. Dulu mereka mengajari kita tentang bagaimana tanam padi, bagaimana tanam kopi, bagaimana memasak, bagaimana kasih nyala api di tungku.
sekarang, supaya mereka menikmati dunia yang diciptakan Tuhan dengan zaman yang modern ini, kita harus menjadi guru yang baik. Bagaimana nyalakan kompor listrik, toh? Bagaimana pakai rice cooker, bagaimana menjaga agar kulkas tetap dingin, dan bagaimana menggunakan mesin cuci, bagaimana menggunakan HP dan seterusnya. Yang saya mau katakan dari situ apa? Kebersamaan dan saling menopang, rendah hati, dan tidak ada orang yang disisihkan dalam dunia modern ini. Mereka yang tua telah menikmati hidup dan harus dibantu untuk menjalani hidup modern. Yang pakai Facebook, silakan Facebook. Orang tua ajari supaya apa? Supaya mereka boleh menikmati bahwa sungguh-sungguh Tuhan itu luar biasa. Ya, tidak perlu Facebook Pro, nanti dia berpenghasilan. Tapi intinya adalah dunia ini indah. Indah kalau kita bersama hidup dalam cinta dan kasih sayang. Tuhan mampukan saya dan saudara untuk menikmati firman-Nya. Mari kita memberi diri kita untuk melayani sesama dalam kebersamaan. Jadilah yang terkecil, jadilah pelayan, jadilah orang yang mau memberi hidupnya untuk melayani Tuhan.